Bersyukur pada malam ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah. Meskipun kita berbeda tempat ya, terpisah dalam jarak, tetapi kita percaya bahwa Allah hadir dimanapun kita berada. Sehingga kita semua boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan ada berkat rohani yang bisa kita nikmati dalam ibadah ini. Ini minggu keempat di mana kita membicarakan satu tema, yaitu mari memulai dengan doa. Kita sudah mempelajari beberapa hal tentang doa di 3 minggu yang lalu. Kita perlu memang membangun kehidupan yang berdoa. Kehidupan yang benar-benar bersandar kepada Allah di dalam doa. Kenapa? Karena bagi seorang percaya, doa adalah nafas kehidupan. Jadi ibarat orang yang hidup, kalau dia tidak berdoa, dia akan mati. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Yang menjadi nafas, yang menjadi kekuatan kita, itu adalah doa. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk benar-benar memahami tentang apa dan bagaimana doa, kemudian mendorong diri kita sendiri dalam tuntunan dan pertolongan Roh Kudus untuk menjadi pendoa-pendoa dalam kehidupan ini. Karena itulah hak istimewa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca dari satu teks. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ibrani 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang Yesus, ya. Yesus yang menaikkan doa. Orang mungkin bertanya begini, Yesus kan Tuhan, kenapa dia perlu berdoa? Gitu. Nah, jawabannya kita bisa temukan dalam nats ini. Nats ini membuka, dalam ayat ini dibuka dengan dalam hidupnya sebagai manusia. Nah, ini poin pertamanya. Yang berdoa di sini adalah manusia. Yesus Kristus adalah pribadi yang paling unik di seluruh jagat raya ini. Kenapa dia unik? Karena pertama, dia punya natur ilahi. Natur ilahi yang kemudian masuk ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Jadi Yesus punya natur ilahi, tapi juga dia punya natur insani. Ilahi dan insani artinya dia Allah sejati, tapi dia mengambil rupa manusia sejati. Jadi dia tidak manusia setengah dewa, bukan itu pemahamannya. Dia Allah sempurna, tapi juga dia manusia sempurna. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa yang dimaksud firman di sini? Oh, kita semua tahu bahwa Yohanes bermaksud mengatakan Yesus Kristus. Firman itu, firman yang tertentu itu. Tetapi kemudian dalam ayatnya yang ke-14 dalam Yohanes pasal 1, Yohanes berkata firman itu menjadi manusia. Nah, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 6. Bahwa Yesus Kristus itu setara dengan Allah. Dalam kesetaraannya dengan Allah, kata Paulus, dia datang ke dalam dunia, mengambil rupa, mengosongkan dirinya. Jadi dia menonaktifkan atau membatasi segala kekuasaannya sebagai Allah. Lalu kemudian datang mengambil rupa manusia.
masuk ke dalam rahim Maria, lalu kemudian bertumbuh di sana, lalu lahir dan jadi manusia seperti yang bisa kita baca dalam Injil-Injil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah Yesus. Dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, kemudian dia menunjukkan contoh bagaimana seharusnya manusia itu hidup. Manusia harusnya berpaut kepada Allah, membangun hubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Di mana? Di dalam doa. Manusia Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna. Orang seringkali berkata begini, kalau orang jatuh dalam dosa atau membiarkan dirinya berkubang di dalam dosa, itu manusiawi. Begini, kita mau mencontoh manusia yang seperti apa? Kita mau mencontoh manusia yang sempurna atau manusia yang sudah jatuh? Adam dan Hawa sebelum dia jatuh dalam dosa, dia punya komunikasi yang begitu baik dengan Allah. Dia bisa bercakap-cakap dengan Allah. Dia bisa menerima dengan jernih apa yang Allah maksudkan kepadanya. Mereka punya hubungan yang begitu akrab. Tapi apa yang terjadi setelah mereka jatuh dalam dosa? Mereka diusir keluar dari Taman Eden dan hubungan yang begitu akrab itu putus. Nah, sekarang Adam yang pertama yang sudah jatuh itu digantikan oleh Adam yang kedua ini. Adam yang sempurna. Adam yang kemudian tidak berbuat dosa. Adam yang membangun hubungannya secara pribadi dengan Allah. Itu Adam Yesus Kristus. Nah, Adam inilah yang harus kita teladani. Kita memang sudah jatuh dalam dosa, tetapi percayalah bahwa Kristus datang untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Dia datang untuk menebus kita, lalu kemudian mengangkat kita dari pasar dosa dan memberi kita kemerdekaan atas dosa. Jadi apakah kita bisa hidup merdeka dari dosa? Oh, bisa. Apakah kita bisa memiliki kans atau memiliki kesempatan untuk bebas dari segala macam keterikatan dosa? Bisa. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa. Karena Yesus sudah memberi contoh. Kalau kita melihat di dalam pasal sebelumnya, ayatnya yang ke-15, dalam Ibrani pasal 4 dikatakan begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, inilah Yesus Kristus, manusia sejati yang membangun hubungannya dengan Allah. Dan memberi kita peluang untuk memperoleh jalan masuk kepada Allah melalui dirinya. Itu Yesus Kristus. Jadi sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita menyadari bahwa kita manusia yang penuh dengan kelemahan, mari kita membangun hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah pribadi yang paling mengerti kita. Dia tahu segala macam pergumulan, dia tahu berbagai macam kelemahan. Dia mengerti persis bagaimana susahnya menjadi manusia. Dia mengerti persis itu. Tapi firman Tuhan berkata, hanya dia tidak berbuat dosa. Pernah ada hamba Tuhan menegur seorang majelis di sebuah gereja. Karena majelis ini jatuh dalam dosa perselingkuhan. Terbalik ceritanya. Ada majelis menegur hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa perselingkuhan. Ya, begitu ceritanya. Kemudian waktu majelis itu datang kepada pendeta itu, dia bilang, Pak Pendeta, Bapak Pendeta, sadarkah engkau bahwa engkau sudah berbuat dosa? Lalu kemudian pendeta itu menjawab apa? Ya wajarlah sebagai manusia. Itu manusiawi, Bu. Waduh. Perselingkuhan dianggap manusiawi. Begini, kalau kita mau kembali kepada standar moral Allah, perselingkuhan itu lebih dekat manusiawi atau hewani? Nah, kita semua tahu jawabannya. Nah, jadi kita mau jadi manusia seperti apa?
Manusia yang sudah jatuh porak-poranda karena dosa atau manusia Yesus yang sempurna itu. Jadi saya mau mendorong kita semua untuk bisa selalu menjadikan Yesus Kristus sebagai patron. Sehingga kita bisa datang kepada Dia, mencurahkan segala apa yang menjadi pergumulan kita dengan pengetahuan bahwa Dia tahu persis segala macam pergumulanku. Kemudian yang kedua, perhatikan apa yang Dia lakukan di dalam manusia Yesus, di dalam kemanusiaannya itu. Dia berkata begini, teks ini bilang begini. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Nah, yang kedua yang penting untuk kita pahami bahwa Yesus itu datang membawa persembahan. Apa isi persembahannya? Apa bentuk persembahannya? Doa dan permohonan. Lalu kemudian kalau kita membaca Injil-Injil di pasal yang terakhir, kita membaca bahwa Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan. Nah begini, kalau kita membaca apa yang Tuhan perintahkan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian lama orang diperintahkan untuk membawa persembahan korban. Bentuknya bisa lembu, sapi, kambing domba, burung tekukur dan lain-lain. Tapi ada korban penebusan yang memang harus dipersembahkan kepada Allah. Lalu kemudian orang harus taruh tangannya di kepala hewan itu. Lalu kemudian hewan itu disembelih. Sebagian diberikan kepada imam, sebagian dibakar sampai habis. Nah, persembahan dan mempersembahkan korban itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena yang karena yang menerima persembahan itu adalah Allah yang kudus. Di dalam bait Allah, semua imam mengerti tentang kekudusan Allah itu. Imam yang benar ya, meskipun ada imam-imam seperti Hofni dan Pinehas yang tidak tahu tentang kekudusan Allah, tidak mau peduli. Tetapi prinsip yang bisa kita lihat di dalam proses membawa persembahan adalah prinsip penghormatan yang begitu luar biasa. Karena tidak sembarangan. Pernah ada terjadi, ada seorang imam yang dia melihat api yang ada di tempat pembakaran ukupan, di mesbah itu mati, lalu kemudian dia mengambil api asing, dikatakan firman. Api yang bukan seharusnya, artinya api dari luar, ditaruh untuk dibakarkan kayu yang ada di atas mesbah. Dan Tuhan marah, orang ini mati. Kenapa? Karena kekudusan Allah. Kekudusan Allah mengharuskan orang datang dengan penuh penghormatan kepada Dia. Menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh penghormatan dan kekudusan. Nah, di sini yang istilah yang dipakai di sini mempersembahkan doa dan permohonan itu adalah istilah yang biasa dipakai dalam mempersembahkan korban bakaran di bait Allah. Korban yang disampaikan dengan penuh kehati-hatian, korban yang dibawa dengan hati yang begitu tulus, dengan ungkapan syukur, dengan ketundukan mutlak kepada Allah. Itu persembahan doa dan permohonan di sini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, begini. Banyak orang Kristen tidak menyadari tentang prinsip ini. Bahwa doa dan permohonan kita kepada Allah itu adalah persembahan kita kepada Dia. Persembahan yang kita harus bawa dengan penuh penghormatan. Persembahan yang harus kita antarkan kepada Dia dengan penuh rasa syukur hati yang murni. Itu doa kita dan permohonan kita. Dahulu ya, saya sering melihat di akhir-akhir ini tidak pernah lagi. Tapi dahulu saya sering melihat ketika ada ibadah di sebuah gereja misalnya. Lalu kemudian tiba waktunya pendeta atau hamba Tuhan menaikkan doa syafaat.
Doa syafaat biasanya memang lama. Kenapa? Karena pokok doanya banyak, berjejer. Dan ada sebagian jemaat atau beberapa jemaat yang seringkali menggunakan waktu doa syafaat itu. Pada waktu hamba Tuhan sedang berdoa dan orang-orang semua tutup mata. Dia menggunakan kesempatan itu untuk mengurus urusannya. Seperti pergi ke toilet, membuang air kecil, dan banyak hal lagi. Ada mungkin yang akan berkata, Pak, kalau memang sudah tidak tahan bagaimana? Begini, kalau kita mempelajari ilmu kesehatan, seorang yang dewasa bisa menahan buang air kecilnya itu bisa sampai 4 jam. Itu kalau saya tidak salah ingat jamnya. Pokoknya ada jangka waktu yang cukup lama untuk kita baru bisa membuang air kecil. Gitu. Kecuali barangkali dia sudah 4 jam yang lalu tidak buang air kecil, ya bolehlah ya. Tetapi begini, jangan sampai kita menjadikan alasan untuk meninggalkan tempat ibadah hanya gara-gara doanya lama. Dan menjadikan itu sebagai kesempatan untuk mengurus urusan kita. Dan ada lagi yang lebih parah kadang-kadang. Saya melihat bahwa waktu doa syafaat sedang dinaikkan di dalam gereja, ada seringkali orang yang keluar di gereja lalu kemudian jongkok-jongkok di depan pintu gereja, lalu sambil merokok di situ. Lalu waktu ada orang keluar dari pintu, dia tanya, selesai doa? Nah begini Bapak Ibu, untuk apa dia pergi ke gereja kalau gitu? Oke lah, kita memang manusia biasa, penuh dengan dosa dan kesalahan, banyak kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi jangan juga kita menggunakan kesempatan doa syafaat yang mungkin lama itu, sekaligus kesempatan untuk keluar dan tidak memandang bahwa ibadah itu penting atau tidak. Gitu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ingin saya tekankan adalah doa itu adalah situasi di mana kita membawa persembahan kepada Dia. Waktu di mana kita harus datang dengan penuh rasa hormat kepada Dia. Kenapa? Karena Dia Allah yang Maha Kudus. Allah yang mendengar segala pergumulan kita dan Dia akan memberikan jawaban. Jadi hormatilah kekudusan Allah. Bangunlah hubunganmu secara pribadi. Saya tidak bayangkan, sedangkan doa bersama mereka begitu kelakuannya, apalagi doa pribadi. Kita bisa simpulkan bahwa mereka pasti tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangankan doa rame-rame, doa pribadi pun dia tidak ada menurut saya. Jadi mari gunakan kesempatan yang istimewa itu, bahwa kita punya jalan masuk kepada Allah. Bawalah persembahanmu, bawalah doa dan pergumulanmu, taruh dia di bawah kaki Tuhan. Itu yang kedua yang bisa kita lihat di situ. Lalu kemudian berikutnya coba perhatikan bagaimana sih cara Tuhan berdoa, dikatakan di situ. Dengan ratap tangis dan keluhan. Nah ini mengingatkan kita dengan peristiwa yang terjadi di Getsemani. Bagaimana Yesus datang menyerahkan semua pergumulan di sana, dan Alkitab mencatat peluhnya menetes seperti titik-titik darah. Menurut penelitian ilmu kedokteran di Amerika, mereka bilang itu ada semacam pembuluh darah kecil di permukaan kulit yang pecah akibat dari beratnya pergumulan. Kenapa? Karena pergumulan yang dia hadapi itu real. Faktanya memang ada pergumulan dalam kehidupan. Dan dalam pergumulan yang berat itu dia bawa kepada Tuhan semuanya. Saking beratnya, dia datang membawanya dengan ratap tangis dan keluhan. Dalam King James Version diterjemahkan strong crying and tears. Tangisan dan air mata.
Ada orang bijak berkata tidak ada pintu yang tidak bisa terbuka oleh air mata. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang memang kita berdoa itu seperti pembalap Formula One atau GP. Kalau di balap GP atau Formula One ada satu lokasi di mana tempat pembalap itu singgah. Namanya pit stop. Kalau sibuk dia rasa kurang bagus ini, dia singgah. Nah di pit stop itu ada pekerjaan yang harus dilakukan seperti tambah bensin, ganti ban dan lain sebagainya. Nah aturannya adalah tidak boleh berleha-leha di situ. Waktu singgah tidak boleh pengendara itu tunggu turun mau buang air dulu, nggak bisa. Bahkan kalau ada orang mau mendekat menyentuh pengendara itu dilarang, tidak boleh. Yang bisa disentuh adalah hanya kendaraannya. Ganti ban, isi bensin dan lain sebagainya itu. Lalu dikerjakan dengan secepat mungkin. Selesai langsung tancap gas. Nah begini, kadang-kadang kehidupan doa kita seperti pembalap yang singgah di pit stop. Ada kawan saya membuat program doa di gerejanya dengan menamakan program itu sebagai pit stop. Saya rasa geli melihat. Tapi saya tidak sempat ngomong sama dia waktu itu. Cuma begini, kalau kita menjadikan doa itu hanya seperti pit stop, pekerjaan yang harus diselesaikan secepat mungkin, waduh, saya kira itu bukan doa yang sungguh-sungguh. Itu hanya sekadar formalitas saja, saudara. Kalau kita begitu terburu-buru datang kepada Tuhan untuk menyelesaikannya. Seperti orang yang kalau zaman dulu biasanya di kampus itu, kami mahasiswa teologi seringkali mencatat pokok-pokok doa lalu kemudian tempel di dinding. Lalu kemudian kalau sudah mengantuk begitu capeknya, kita tinggal berbaring lalu ada yang berkata begini, Tuhan tolong baca pokok doa yang ada di dinding itu. Nah saudara, kalau orang tidak membangun kehidupan doa dengan sungguh-sungguh dan serius, karena ada beban di hatinya untuk menyerahkan pergumulan yang begitu berat kepada Allah, saya kira tidak fair kalau dia datang kepada Tuhan waktu Tuhan tidak berbuat apa-apa pada dirinya, atau karena pergumulan masalah hidupnya tidak selesai-selesai, ya. Kok tidak kunjung selesai, datang silih berganti. Lalu kemudian dia tuntut, Tuhan engkau tidak adil padaku. Hei, tunggu dulu. Selama ini Anda berdoa dengan sungguh-sungguh kah tidak? Lalu kemudian kita tuntut Tuhan berbuat sesuatu padahal kita sebenarnya tidak serius dengan dia. Ada orang yang menuntut Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Aku begitu sibuk. Aku bekerja dan memberi persembahan juta-juta. Kenapa Tuhan tidak mengubah hidupku? Kenapa engkau tidak memperbaiki masalahku? Dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kapan saudara minta sungguh-sungguh kepada dia? Kita bekerja, melayani dengan begitu sibuknya. Tapi dalam hal berserah kepada Tuhan, kita pandang enteng. Kita pikir itu hanya kegiatan pit stop yang harus segera diselesaikan secepat mungkin. Saudaraku, bahkan Tuhan Yesus berdoa dengan ratap tangis dan keluhan. Dan perhatikan siapa yang dia datangi. Frase berikutnya atau klausa berikutnya berkata begini. Kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah di dalam doa kita harus paham benar tentang siapa Allah itu. Siapa Allah yang kita datangi untuk menyerahkan pergumulan kita. Kalau orang tidak tahu tentang siapa Allah yang memperkenalkan diri dalam Alkitab ini,
Ya tentu saja dia tidak akan sungguh-sungguh membawa doanya. Tapi di sini firman Tuhan berkata, Allah itu adalah Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Tuhan Yesus tahu siapa pribadi yang sanggup menyelamatkan dari maut. Allah. Loh, kan dia Tuhan. Dia kan bisa bangkit sendiri. Iya, kita baca lagi di bagian pertama. Dalam keadaannya sebagai manusia. Gitu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami tentang siapa Allah yang kita sembah. Siapa Allah tempat kita datang untuk berserah. Allah yang kita datangi adalah Allah yang sanggup. Garis bawahi kata sanggup di situ. Sanggup menyelamatkannya dari apa? Dari maut. Maut adalah persoalan terbesar atau tragedi terbesar yang pernah melanda manusia. Maut. Coba kita pelajari kehidupan kita sepanjang usia. Masalah apa yang paling besar dalam hidup kita? Saya percaya kita semua akan sepakat kalau saya bilang masalah yang paling besar dalam hidup manusia adalah masalah mati. Maut. Dan semua orang takut kepada dia. Nah, tapi saudara, perhatikan teks ini. Allah itu sanggup menyelamatkan kita dari maut. Pergumulan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Saudara hadapi pergumulan dalam kehidupan asmara? Asmaramu tinggal marahnya yang ada asnya sudah tidak ada? Atau tinggal asmanya, ranya sudah tidak ada? Serahkan itu kepada Tuhan yang sanggup. Amin. Kita menghadapi pergumulan sakit penyakit. Lihat apa yang Tuhan Yesus buat dalam pelayanannya. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, bisu berbicara, bahkan orang mati bangkit. Tuhan kita tidak kurang kuasa untuk memberi kita pertolongan. Amin. Dia tidak kurang kuasa. Allah kita adalah Allah yang sanggup, saudara. Kita punya masalah di mana lagi? Dalam pekerjaan. Kita punya masalah dalam kehidupan secara ekonomi. Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian sisanya 12 bakul, dikumpul-kumpul, 12 bakul sisanya. Tidak habis dimakan. Dan begitu banyak mujizat yang sudah didemonstrasikan. Kenapa? Karena dia Allah. Dan Allah yang kita datangi setiap hari, menyerahkan semua pergumulan, meminta jalan keluar dan lain sebagainya, adalah Allah yang sanggup, percayalah kepada dia. Masalah apapun, bawa kepada dia. Dan ini puncaknya. Dalam teks ini dikatakan begini. Dan karena kesalehannya. Ini alasan ya, bukan puncak, maaf. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus berdoa kepada Allah, lalu kemudian Allah memberi jawaban, memberi jalan keluar. Menolong artinya begitu. Lalu dia memberi contoh kepada kita, menunjukkan bahwa Allah bisa memberi jalan keluar pada kita. Tetapi ada semacam syarat mutlak yang harus kita miliki untuk bisa menerima jawaban doa, untuk bisa menemukan jalan keluar, untuk bisa diberi pertolongan. Kesalehan. Apa yang menjadi standar kesalehan orang percaya? Tidak ada yang lain selain firman Tuhan. Kalau kita mau mencari standar kesalehan, carilah di Alkitab. Di lingkungan saudara, mungkin saudara akan bertemu dengan orang-orang yang bilang begini, biasa itu. Tahu enggak kalau orang sudah bilang biasa itu? Sebenarnya itu tidak biasa.
Kenapa? Karena ada pelanggaran di situ. Jadi kesalehan di tengah-tengah masyarakat kita seringkali standarnya tidak ada. Ya malum karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Standarnya sudah rusak. Tetapi standar kekudusan orang percaya adalah Allah itu sendiri. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah kita harus hidup mempertahankan kesalehan kita. Jadi jangan hanya berdoa, beribadah, tapi hidupnya tidak saleh. Hidupnya tidak meneladani Kristus. Jauhi dosa. Hentikan dosa. Buang dosa. Sanggupkah? Sanggup. Kenapa? Karena Yesus datang untuk memberi kita kemerdekaan dari dosa. Itu karya Kristus di kayu salib. Dia menebus kita. Kata menebus itu mengandung arti dibayar lunas, lalu kemudian dikeluarkan, lalu kemudian dimerdekakan. Itu kata yang terkandung dalam kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, penebusan. Dari kata agorazo, ex agorazo dan lutro. Sama-sama diterjemahkan penebusan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bangun kehidupan doa. Teladani Kristus. Berserahlah kepadanya. Dan coba perhatikan apa yang akan dia kerjakan dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Karena kebaikanmu kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Tolong kami ya Tuhan, untuk benar-benar menjadi pelaku firman itu. Tolong kami untuk bersungguh-sungguh membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Allah. Dan mampukan kami untuk menjalankan hidup saleh dalam situasi apapun. Ini doa kami Bapa. Terima kasih untuk firman.